أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah, wabil khusus para pelajar Yayasan Pendidikan Shafiatul Amaliyah, The Golden Generation, generasi emas, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon para pemimpin yang akan menjadikan negeri kita ini insyaallah ke depan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah Jum'ah kita semuanya rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah pondasi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sejak dini kita harus senantiasa mengasah iman dan takwa kita. Sejak kecil kita harus senantiasa menguatkan iman dan takwa kita. Kita belajar ilmu pengetahuan penting. Tapi bagaimana kita menanamkan kekuatan iman dan takwa sehingga kita memiliki adab, akhlak, moral yang baik, itu jauh lebih penting dari apa yang sedang kita pelajari. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Insyaallah para pelajar Yayasan Pendidikan Shafiatul Amaliyah dibekali tidak hanya dengan ilmu pengetahuan,
tapi juga dibekali dengan adab, dengan akhlak, dengan senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita saling mengingatkan agar senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan khusyuk kita dalam beramal ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Insyaallah Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi hidup kita, kedua orang tua kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang kita masih berada pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bulan yang istimewa. Makanya baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan, bulan latihan, riyadhah, untuk mampu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri. Maka Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebagai wujud pemanasan, persiapan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, sebagai bentuk bagaimana melakukan latihan untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran. Maka bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang juga istimewa, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menjadi persiapan buat kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keagungan dan penuh dengan keberkahan. Maka sama dengan kita juga harus mempersiapkan sejak dini, karena kita akan berhadapan dengan Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan. Kita akan berada pada bulan yang penuh dengan keistimewaan, maka perlu kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Semoga ketika Allah nanti mengamanahkan kita berada pada bulan suci Ramadan, karena doa kita selalu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa Allah, berikan kepada kami pada bulan Sya'ban ini keberkahan dan sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah manakala Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, kita akan bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal ibadah. Salah seorang ulama kita yang bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, di dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, atau apa saja keistimewaan bulan Sya'ban itu sehingga bisa menjadi ladang persiapan buat kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Salah satu yang diungkap oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban itu adalah bulan Sya'ban ini juga dikenal dengan Syahrus Sholawat, bulan sholawat kepada baginda Nabi. Apa konsiderannya? Di awal tadi saya bacakan surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, berikan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan begitu istimewanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya solawat kepada baginda Rasulullah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak hanya perintahkan kepada orang beriman untuk bersolawat, tetapi Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan begitu istimewa solawat itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Faedah solawat itu sangat luar biasa. Silakan diteliti, baik secara perspektif tafsir atau juga perspektif sains. Bagaimana pengaruh dari orang yang membaca, melantunkan, mencintai solawat kepada baginda Rasulullah terhadap pembentukan moral di dalam diri. Kalau kita teliti ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa, akan membawa pengaruh buat diri kita, akan senantiasa hadir energi positif di dalam tubuh, sehingga membuat hati kita bersih, pikiran jernih. Kalau sudah ada energi positif dalam tubuh, kemudian hati kita bersih, pikiran kita jernih, kita akan mudah di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita akan senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Bagaimana kita berhadapan dengan orang tua, berbakti kita kepadanya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan guru, menghormati dan kita muliakan guru kita, muallim, muallimah kita yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi kita. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan sahabat-sahabat kita, atau di saat kita sedang benar-benar menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua cerminan dari hati yang bersih, pikiran yang jernih. Karena kita sadar sebagai hamba Allah, tugas kita adalah mengabdi, menyembah. Kalau itu kita lakukan, maka kebahagiaan akan kita raih di dunia ini dan kelak di akhirat nanti. Maka faedah salat itu sangat luar biasa. Maka baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW menegaskan kepada kita, siapa yang bersolawat kepadaku, man shalla alayya salatan wahidatan, walau dengan sekali solawat, sallallahu alaihi asra salawatin, akan diberikan kepada kita 10 kebaikan dari satu solawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Wa huttat anhu asru khati'atin, akan Allah hapus 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajatin, Allah tinggikan derajat kita 10 kali, 10 tingkat derajat Allah tinggikan dari satu kali selawat yang kita kumandangkan, kita lisankan untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu dahsyatnya selawat Nabi. Maka bulan Sya'ban ini, ayo kita perbanyak, kita tumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah lewat selawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ini salah satu keistimewaan dari bulan Sya'ban yang menjadi riyadhah buat kita, persiapan untuk menyongsong bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, sehingga insya Allah hati kita bersih, pikiran kita jernih, dan kita akan menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, makin kuat iman takwa kita, dan kita akan bisa beramal ibadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi, bersama kita akan laksanakan ibadah Ramadan itu dengan orang-orang yang kita sayangi dan cintai, dengan keluarga kita dan dengan sahabat-sahabat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.